24 jam hari ini. Tabrakan maut antara dua speedboat 200 PK yang mengangkut penumpang Palembang Lalan, speedboat Semoga Abadi 04 dengan speedboat Wawan Putra tadi pagi sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat terjadi di Muara P7, Desa Agung Jaya, jalur perairan Sungai Lalan, Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin. Dalam kejadian itu, seorang penumpang dikabarkan meninggal dunia, sementara serang speedboat Semoga Abadi diduga hilang tenggelam hingga kini belum ditemukan. Speedboat 200 PK yang mengangkut penumpang trayek Palembang Lalan, speedboat Semoga Abadi 04 bertabrakan dengan speedboat Wawan Putra pagi tadi sekitar pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat di Muara P17 Desa Agung Jaya Jalur, perairan Sungai Lalan, Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin. Dalam kejadian itu, 14 orang penumpang dinyatakan selamat dengan 3 diantaranya luka-luka, sedangkan seorang penumpang dikabarkan meninggal dunia, sementara seorang penumpang speedboat Semoga Abadi diduga hilang tenggelam dan hingga kini belum ditemukan. Peristiwa kecelakaan itu dilaporkan Bribka Nuryadi, Kepala Pol Air Sungai Lalan, sekitar pukul 10.20 pagi waktu Indonesia Barat kepada petugas Kom Center Basarnas Palembang. Berbekal informasi ini, Kepala Kantor Basarnas Sumsel Heri Marantika SHMSI mengerahkan 6 orang personel rescue yakni ABK KN SAR Setiaki 202 KPP Palembang untuk menuju lokasi kejadian guna melakukan proses pencarian korban. Telah terjadi tabrakan dua speedboat di mana jumlah PUB yang didata pertama speedboat Wawan Putra ini berjumlah 2 orang, kemudian speedboat Semoga Abadi 04 itu berjumlah 14 orang, di mana dilaporkan bahwa dari jumlah 16 ini tadi 15 sudah dinyatakan selamat dan 1 orang masih dalam pencarian oleh tim SAR gabungan. Selain menerjunkan personel, menurut Heri, sejumlah peralatan juga dikerahkan ke lokasi kejadian seperti rubber boat, alat selam, peralatan medis, komunikasi dan evakuasi guna membantu pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan atau operasi SAR. Di lokasi, tim rescue Basarnas Sumsel akan berkoordinasi dan mengkoordinir unsur SAR gabungan untuk melakukan operasi SAR. Unsur SAR gabungan yang terlibat terdiri dari Basarnas, TNI atau Polri, Pemda setempat seperti pihak desa, pihak medis terdekat, serta unsur potensi SAR lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Heri berharap semoga dengan banyaknya personel yang ikut membantu dalam proses pencarian, mudah-mudahan korban dapat segera ditemukan. Di akhir keterangannya, Heri mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk membiasakan hidup yang selalu mengutamakan keselamatan, baik secara perorangan maupun secara bersama-sama. Reporter dan juru kamera, tim Basarnas Sumsel melaporkan untuk palpres.com. Pemirsa, dalam mengisi waktu luang di masa pandemi COVID-19, jajaran Polsek Sekayu Musi Banyuasin memanfaatkan lahan kosong dengan berkebun. Lahan kosong tersebut kini memiliki banyak tanaman mulai dari jagung, cabai hingga sayur-sayuran. Tak hanya itu, lahan itu juga digunakan untuk kolam ikan dan berternak ayam. Lahan kosong yang berada di Mapolsek Sekayu saat ini sudah produktif. Berbagai tanaman terlihat ada di lahan tersebut, mulai dari jagung, cabai hingga sayur-sayuran lainnya. Bahkan lahan tersebut saat ini sudah ada kolam ikan dan juga dimanfaatkan untuk berternak ayam. Kapolsek Sekayu, Ibtu Ade Nurdin mengatakan, masa pandemi COVID-19 membuat masyarakat harus banyak membatasi aktivitas. Kondisi ini rupanya dimanfaatkan Ibu Bayangkari untuk memanfaatkan waktu luang dengan berkebun di lahan kosong. Alhasil, lahan dengan luas setengah hektar tersebut sudah menghasilkan sayuran dan bisa dinikmati oleh warga di sekitar Mapolsek Sekayu. Dia berharap gerakan ini bisa menjadi contoh dan bisa diterapkan di polsek lain serta warga sekitar, sehingga bisa tercipta lingkungan atau kampung tangkal COVID-19. Terkait dengan masa pandemi ini, kami termotivasi daripada program Bapak Kapolda, yang mana salah satu program Bapak Kapolda Sumsel yaitu menggiatkan Kampung Sehat Tangkal COVID-19, di mana Kampung Sehat Tangkal COVID-19 tersebut salah satunya ketahanan pangan. Berawal dari ide tersebut, kami beserta anggota secara bergotong royong memanfaatkan lahan kosong, yang mana hasil daripada tanaman tersebut dapat dinikmatin oleh anggota dan juga ibu-ibu Bayangkari berupa sayuran, cabai dan juga
tanaman jagung dan juga kolam ikan yang alhamdulillah kolam ikan kemarin sudah kita laksanakan panen secara bersama-sama dan hasilnya bisa dinikmati oleh ibu-ibu Bayangkari. Reporter dan juru kamera Firdaus Palpres.com. Tim relawan Rumah Zakat bekerja sama dengan Xiaomi menyalurkan 520 paket super kurban hingga ke pelosok desa di Sumatera Selatan. Paket super kurban tersebut disalurkan ke Desa Sukabumi, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Oku Timur pada 21 November lalu dan Desa Cintamanis, Banyuasin akhir November kemarin. 7 orang relawan Rumah Zakat terjun langsung menyalurkan paket super kurban hingga ke pelosok pedesaan di Sumatera Selatan. Penerima manfaat paket bantuan itu merupakan warga masyarakat pedesaan yang mayoritas berprofesi sebagai petani. Paket super kurban tersebut disalurkan di Desa Sukabumi, Kecamatan Cempaka, Oku Timur pada 21 November lalu dan ke Desa Cintamanis, Banyuasin pada akhir November kemarin. Warga Desa Sukabumi dan Desa Cintamanis menyambut antusias para relawan Rumah Zakat. Salah satunya Ibu Halimah, salah satu warga Desa Sukabumi yang mengaku sangat senang dan bahagia mendapatkan paket bantuan tersebut. Soalnya baru kali ini dia makan rendang yang ada dalam kemasan. Saat ini Ibu Halimah sudah berumur 67 tahun dan di usia tak muda lagi dia menderita sakit. Sedangkan suami Ibu Halimah kesehariannya bekerja sebagai buruh harian lepas di kebun jeruk milik orang. Sehingga paket super kurban yang disalurkan oleh Rumah Zakat kepada dirinya sebagai penerima manfaat dia nilai sebagai berkah yang sangat besar. Reporter dan juru kamera tim Rumah Zakat melaporkan untuk palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Kepala Kejaksaan Negeri Oku Timur, Dr. Akmal Kodrat, SHM Hum mengakui sempat kaget karena selama 3 bulan bertugas di Oku Timur, kasus premanisme di Kabupaten Oku Timur sangat tinggi, bahkan mencapai 80% dari total angka kriminalitas yang terjadi. Kekagetan terkait tingginya angka kasus premanisme di Kabupaten Oku Timur tersebut diungkap Kepala Kejaksaan Negeri Oku Timur, Dr. Akmal Kodrat SHM Hum di sela-sela rapat koordinasi pelaksanaan DIPA dan buku daftar TKDD tahun anggaran 2021 Kabupaten Oku Timur di Rumah Dinas Bupati Oku Timur Rabu kemarin. Akmal bahkan mengaku sempat terperangah dengan data terkait kasus premanisme di Bumi Sebiduk sehaluan tersebut. Menurut Akmal, angka kasus premanisme mencapai 80% dari kasus yang ada, mulai dari kasus sajam, kepemilikan senjata api, curat, dan sebagainya. Premanisme ini contohnya begal. Begal itu kan curas, pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, itu kan beda. Menodongkan pisau, menodongkan senpi, kemudian mengambil barang, itu kan beda. Ini itu tinggi, datanya ada. Secara rangkuman kejadian gitu ya? Itu tinggi, sudah kita sidangkan juga banyak. Ya. 80% dari kasus yang masuk itu didominasi oleh curas. Oleh premanisme. Iya, premanisme itu terdiri dari tadi ada penguasaan sajam, penguasaan senpi, kemudian curas, kemudian curat, itu 80%. Selain premanisme, Kajari Oku Timur ini juga menyoroti tingginya kasus narkoba yang terjadi di Kabupaten Lumbung Pangan ini. Pelakunya tidak hanya laki-laki, perempuan pun terlibat penyalahgunaan narkotika di Oku Timur ini. Sementara Bupati Oku Timur, Haji Muhammad Khalid Mawardi SSOS MSI, mengakui daerahnya memang rawan. Namun saat ini tidak serawan dulu, ini dibuktikan lanjut Bupati banyaknya warga yang kembali beternak sapi. Menurut Bupati, untuk aman 100% sangat sulit, sebab pelaku dan tindak kriminalitas tumbuh terus dari yang tadinya tidak nakal menjadi nakal, lalu juga didukung adanya kesempatan hingga tindak kriminalitas itu terjadi. Reporter dan juru kamera Arman Jaya, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Depi, sampai jumpa.